Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Dwi Utami. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. LPTK Universitas Jember. Saya mengajar di SMK Miftahul Hasan Al-Utsmani Bondowoso. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan mempraktekkan video pembelajaran dengan materi reproduksi tumbuhan menggunakan model pembelajaran PBL dengan pendekatan saintifik. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah selesai ya. Nah, apa yang akan kita lakukan hari ini? Yang pertama adalah mengecek kehadiran. Hari ini siapa yang tidak hadir? Siapa? Siapa? Kenapa sakit? Imannya tuh sakit. Siapa lagi? Oviva. Siapa lagi? Sylvia. Wiwi. Kenapa? Semoga teman-teman kita yang sakit hari ini diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, agar minggu depan kita bisa mengikuti pelajaran lagi ya. Masuk ke pelajaran ya, Bu Ari mengecek dulu kesiapan masing-masing. Di sini sudah menggunakan sepatu belum? Sudah. Dasinya sudah dipasang? Sudah. Bagaimana dengan jilbabnya? Sudah. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengumpulkan data tentang proses reproduksi pada tumbuhan. Yang ketiga, siswa dapat mengolah data tentang proses reproduksi pada tumbuhan. Dan yang terakhir, siswa dapat mengkomunikasikan tentang proses reproduksi pada tumbuhan. Sudah kamu bentuk kelompok hari ini? Sudah. Sekarang boleh tanya, kelompok satu kelompoknya siapa?
idenya? Sudah diberi nama dan kelas? Sudah. Ya. Harinya, sekarang hari apa? Hari Selasa. Tanggalnya juga jangan lupa diisi. Kemudian kelasnya sudah ya? Sudah semua? Sudah. Ya, kalau sudah silakan di halaman berikutnya itu ada media AR ya. Media AR di situ kalian scan ya. Sudah? Ya, kamu isikan di sini. Nah, bagiannya sama nggak? Nomor 1 itu apa namanya? Nomor 2 apa namanya? Silakan diisikan di situ ya. Sudah selesai, langsung masuk ke kegiatan kedua, yaitu untuk di tabel itu ada tabelnya. Kegiatan 2 ini kita akan mengetahui bagaimana penyerbukan dan pembuahan itu terjadi menggunakan perantara apa ya. Jadi silakan dituangkan pada tabel berikutnya. Di situ ada gambar, yang pertama adalah gambar jagung. Nah, kalau sudah selesai lanjut ke tabel 3. Ya, kegiatan 2 ini mengisi 2 tabel, tabel 2 dan tabel 3. Untuk tabel 3 ini adalah penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya ya. Diisi silakan nama penyerbukannya apa ya. Dicek. Nah, ya tabelnya ya. Tinggal sudah? Tabel 3 ini ini A, B, C ditaruh di sini. Kan gampang ya. Ya. Nah ini 1, 2 ini. Nah, diisikan di tabel ke-3 ya. Gampang sekali ya. Itu penyerbukan berdasarkan asal reproduksinya. Oh, apa di sini? Hah? Ya, lanjutkan ya. Sudah? Kalau sudah, yang terakhir adalah penyebaran biji. Untuk kegiatan 3 yaitu penyebaran biji. Nah, penyebaran
tanaman dan ciri-ciri bijinya. Nomor 1, anemopori, penyebaran biji dengan bantuan angin. Ciri tumbuhan yang penyebarannya dengan cara ini adalah bijinya kecil, ringan, dan bersayap. Hidropori, penyebaran biji dengan bantuan air. Ciri tumbuhan yang penyebarannya dengan cara ini adalah hidupnya di dekat daerah perairan, misalnya di pantai ataupun tumbuhan yang hidup di air. Contohnya adalah pohon kelapa dan bakau. Nomor 3 adalah ornitopori, adalah penyebaran biji dengan perantara burung. Tumbuhan yang penyebarannya dengan cara ini adalah tumbuhan yang buahnya menjadi makanan burung, tetapi bijinya tidak dapat dicerna. Biji tersebut akan keluar dari tubuh burung bersamaan dengan kotoran burung. Contohnya adalah beringin dan benalu. Yang terakhir adalah antropopori atau proses penyebaran biji dengan bantuan manusia, yaitu bijinya dapat menempel pada pakaian. Iya. Sudah? Nomor 1? Sudah. Ya, sudah. Yang disampaikan sudah, Miss. Sudah, Bu. Ya, silakan. Dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Ayo, siapa yang ingin bertanya? Ya, yang keras, Ais. Suaranya Ais. Aisyah dari kelompok 2. Bagaimana cara air membawa biji? Bagaimana cara air membawa biji? Ya. Bagaimana prosesnya atau bagaimana cara air membawa biji? Ya, untuk melakukan penyebaran biji yang membantu. Nah, contohnya adalah pohon kelapa dan bakau. Seperti yang kita tahu bahwa di pantai memiliki ombak yang kadang besar, kadang kecil, yaitu akan membawa penyebaran biji dengan bantuan air, yaitu dengan ombak di bawah. Oh, gitu ya. Jadi karena di pinggir pantai biasanya banyak sekali pohon Kelapa dan bakau. Iya, jadi caranya adalah terbawa ombak oleh arus air ya. Paham Aisyah? Yang lainnya bagaimana? Yang lainnya bagaimana? Tangan nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Mana kelompok 2? Iya. Mana flash disknya tadi? Ya. Kelompok 2 ya. Hah? Ya. Kelompok 2. Ini ya. Nah, silakan.
keindahan. Ya, dari sini sudah jelas semuanya? Sudah. Tangan untuk kelompok 1. Silakan dihitung dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berikutnya adalah kelompok 3. Silakan. Kamu yang pegang ini nanti tinggal ketik ya. Ya, ya Bu, tinggal ketik aja. Pakai ini atau ini ya? Sudah? Perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang perkembangbiakan tumbuhan yang berdasarkan perantara. 1. Perantara angin, yaitu contohnya jagung. Nah, ini ke belakang. Duduk lagi. Ciri-ciri bunganya yaitu bunganya ringan. 2. Lebah, entonogami. Contoh bunga dahlia. Ciri-ciri bunganya mempunyai warna mencolok. 3. Manusia, antropogami. Contoh bunga yaitu bunga anggrek. Ciri-ciri bunganya berbentuk trompet. 4. Kelelawar, chiropterogami. Contoh bunganya bunga kaktus. Ciri bunganya punya duri. Ya. Sudah? Ini penyebutan berdasarkan perantaranya. Ya, silakan dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana angin menjadi perantara pada sebuah bunga? Ya. Bagaimana caranya angin menjadi perantara pada serbuk bunga? Ya. Atau perantara serbuk sarinya? Sarinya itu kena angin terus kena ke Ke bunga lain. Ya. Bagus sekali jawabannya kelompok 2. Ya. Dari sini sudah jelas? Sudah? Sudah? Silakan ditutup dulu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Ya. Lanjut ke kelompok 4. Ayo silakan kelompok 4. Perkenalkan diri dari kelompok 4 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu penyerbukan sendiri autogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada putih berasal dari bunga itu sendiri. Contoh bunga duri, bunga sepatu, dan bunga telang. Penyerbukan tetangga, ginotogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada putih berasal dari bunga lain pada tumbuhan itu juga. Contoh padi, kelapa sawit, dan jagung. Penyerbukan silang, anogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada kepala putih berasal dari bunga, tumbuhan lain, dan tumbuhan asal polen masih tergolong jenis yang sama.
Contoh persilangan antara bunga merah dengan bunga putih dapat menghasilkan bunga merah muda dan putih. Penyerbukan bastar hidridogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada kepala putih berasal dari bunga pada tumbuhan lain yang berbeda jenis atau setidaknya memiliki satu sifat berbeda. Contohnya serbuk sari. Jambu batu berdaging merah menyerbuki putih dari jambu batu berdaging putih. Ya, sudah selesai? Sudah? Kelompok 4? Ya, dari sini ada yang ingin ditanyakan kelompok yang lainnya? Silakan. Perkenalkan diri dulu. Pemisah dari kelompok 3. Sebutkan ciri-ciri bunga sepatu. Ya. Untuk kelompok 4, silakan ada pertanyaan dari Hofisa bahwa sebutkan ciri-ciri dari bunga sepatu, ya. Gambarnya bunga sepatu itu seperti apa? Bagiannya bagaimana? Ayo silakan dijawab kelompok 4. Mempunyai mahkota warna putih, tangkai, dan Dan iya. Bagaimana Hofisa? Iya. Terus apalagi ciri-cirinya mahkotanya? Bagaimana dengan mahkota untuk bunga sepatu ini? Apakah dia berwarna cerah atau berwarna gelap? Yang mana? Bunga sepatu warnanya memiliki warna cerah untuk mengikat serangga. sudah? Iya. Paham ya? Paham. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Dan silakan bisa diakhiri dan duduk kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi kita sudah melakukan berbagai kegiatan, ada 3 ya, ada 3 kegiatan. Yang pertama adalah pengamatan, yaitu mengetahui apa bisa? Ya, mengetahui struktur dari bunga beserta adalah kegiatan kita hari ini ya. Jadi kita sudah tahu apa fungsi dari struktur bunga, bagian-bagiannya, bagaimana dia bisa bereproduksi. Karena adanya apa? Karena adanya pertemuan kepala putih dan serbuk sari. Nah, nanti akan terjadi pembuahan di bakal biji. Sudah paham ya? Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya. Alhamdulillah kalau tidak ada. Nah, saatnya kita kuis. Silahkan dibuka kuisnya. Kalau sudah selesai dipencet kirim. Semuanya diisi. Karena kalau tidak diisi nggak bisa melanjutkan ke kegiatan berikutnya. Sudah? Sudah terkirim? Sudah nih? Dela? Ya. Kalau sudah selesai, akhirnya kita masuk ke dalam kesimpulan. Sudah? Ya. Kalau sudah selesai ditaruh dulu. Nah, ya. Jadi untuk kesimpulan hari ini, yang pertama kita belajar apa, Anis? Ya. Berikutnya adalah untuk materi minggu depan kita sudah belajar tentang reproduksi tumbuhan. Minggu depan kita akan belajar tentang reproduksi hewan. Nah, saatnya refleksi untuk memilih ekspresi ya. Pilih yang mana saja ekspresinya untuk pembelajaran hari ini. Kamu sudah merasa apa? Silakan.
tadi, maka kita mengenai